Ratapan pasal yang keempat, saya akan baca mulai ayat 1. Ini sebuah ratapan. Sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Kalau kita melihat firman ini, siapa yang Tuhan maksudkan? Emas murni itu berubah, kadarnya turun. Siapa mereka? Ayat 2 menjelaskan, siapa mereka itu? Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah. Kalau bahasa Jawa ini kereweng, nggak ada harganya. Buatan tangan tukang periuk. Saudara, biarlah visi hati Tuhan ini kita tangkap dalam kehidupan kita. Ternyata itulah anak-anak di sekitar kita. Keadaan anak-anak Papua sungguh seperti ini. Kita lihat sendiri bagaimana orang-orang tua hanya taunya beranak-beranak saja. Tapi mereka tidak tahu bahwa anak-anak itu kemana. Gereja pun tidak bertanggung jawab. Kita lihat keadaan itu. Papua makin lama makin rusak. Generasi iPhone nggak habis-habis malah bertambah. Anak kecil-kecil sudah menghirup untuk mabuk. Ada lem itu, iPhone itu. Mereka menghirup itu. Terus kemabukan luar biasa. Nah ini keadaan. Ayat 3 itu mengagetkan sekali. Begitu rupa kerusakan di tanah ini. Sampai waktu itu Tuhan berkata, serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anak. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Saudara, saya kaget dapat pernyataan ini. Dan inilah salah satu ayat yang mendorong saya waktu itu begitu mengerikan. Kenapa? Sampai Tuhan membandingkan manusia dengan serigala. Kita tahu bahwa ada dua macam binatang buas. Satu binatang buas, satu binatang sadis. Singa, harimau itu binatang buas. Tapi serigala itu binatang sadis. Kalau kita pernah lihat binatang buas itu, ya singa, harimau, buaya, coba lihat. Kalau mereka merekam mangsanya, langsung mana yang diterkam? Lehernya. Langsung mati. Tapi serigala tidak. Mereka kalau dapat mangsa, mereka seksa dulu. Dibiarkan kesakitan mangsanya. Itu makin puas mereka nikmati. Kejam sekali binatang. Tapi Bapak kita membandingkan manusia, ternyata lebih kejam dari serigala. Serigala begitu sadis pun bisa sayang anaknya, bisa netai anaknya. Tapi kita membuang anak-anak itu. Nah ini yang Tuhan cari. Maka itu mengapa sekolah ini fakta sendiri. Aneh. SMA di kampung seperti ini, yang fasilitasnya masih nol, pinjam gedung SMP. Kok bisa orang pada ingin sekolah di sini? Berarti ada sesuatu yang mereka temukan, tidak ada tempat lain. Maka itu para guru, para pendidik, perjuangan kalian untuk Tuhan akan perhitungkan betul-betul. Ini luar biasa. Pelayanan yang kalian kerjakan ini mengembalikan emas yang luar biasa itu, yang sudah berubah jadi belanga tanah, itu kembali jadi emas lagi, katakan amin. Dan memungut mereka. Maka itu percayalah, bukan kita yang perlu, Tuhan yang perlu untuk menolong anak-anak itu. Gedung asrama itu pasti Tuhan sediakan. Jangan takut tantangan. Memang secara logika kok aneh. Mereka yang dorong kita untuk buat SMA Kristen. Baru berjalan belum sebulan, mereka sudah buat SMA negeri. Jangan sibuk masalah itu. Pelayanan tetap beda. Mereka boleh buat sekolah negeri. Maaf, kita tahu, kalau nggak dengan hati menjadi guru, nggak akan tahan di sini. Maka itu kerjakan bagian kita. Percayalah, anak-anak itu memerlukan sentuhan kasih. Anak-anak nggak cuma perlu guru yang bisa ngajar, dan hanya kasih Yesus dalam kehidupan kita yang bisa menyentuh mereka. Ini yang kita perlu pulihkan. Ayat 4. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Bukan karena nggak minum susu, tidak. Ini haus kasih sayang. Kita lihat sekitar kita, mereka lebih sayang binatangnya daripada anaknya. Anaknya itu haus kasih sayang. Dan ini yang membedakan pelayanan yang sudah kerjakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Maaf kalau saya katakan kalimat ini. Anjing diberi perhatian saja ngerti, betul enggak? Kalau kita sayang mereka, anjing itu bisa ngerti.
Apalagi anak orang, mereka tahu. Senakal-nakal mereka, kalau kita sayang mereka, mereka ngerti. Dan pasti akan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Dan itulah yang saudara kerjakan. Ketika mereka menangis sampai kehabisan suara, menangis sampai gak bisa ada air mata, lidah mereka melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Saya begitu kagum pada kalimatnya. Ada anak-anak minta roti. Roti apa yang mereka minta di sekitar sini? Mereka itu sadar, mereka itu ingin pintar. Mereka melihat kenapa pendatang-pendatang bisa hebat. Mereka tahu. Maka itu kan jadi sejarah baru. Ada SMA baru dibuka. Ada yang masuk umur 40 lebih. Ini luar biasa ini. Bayangkan. Ini nanti bisa masuk rekor muri ini. Yang murid yang umur 40 lebih. 44 tahun yang paling tua ya, murid SMA ini. Ada 3 kepala desa yang sekolah SMA. Nah, ini hebat lagi. Nah, kenapa? Karena mereka itu pengen punya roti. Roti bukan roti-roti yang dimakan. Ini roti pendidikan yang mereka nggak punya. Dan saudara memberikan itu pada mereka. Dalam keadaan nggak ada fasilitas seperti ini, maka kita terus kerjakan. Yang di Membramu juga. Pertama kali mereka kita buka sekolah, 120 lebih muridnya. Dari anak kecil sampai orang tua belajar satu kelas dulu. Karena mereka nggak pernah tahu sekolah. Rupanya mereka sudah lama merindukan sekolah. Mereka minta roti, nggak ada yang memberi. Puji Tuhan, kalian datang, dia bisa memberi. Ini yang kita harus menyadari betapa pelayanan ini sangat dibutuhkan. Kita percaya bahwa Bapak nggak akan tinggal diam, pasti akan bekerja lebih besar. Tolong bacakan Amsal 20 ayat yang ke-6. Satu saja yang perlu dari kita. Bapak nggak cari yang lain-lain lagi. Contoh di Membramu itu nggak ada sarjana, mengajar terpaksa. Oke, silakan salah seorang. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang mengaku dirinya baik. Tapi yang Papa cari bukan orang baik, orang yang setia. Siapa bisa mendapatkannya? Orang yang tekun. Suatu hari nanti, kalau anak-anak itu bisa jadi orang yang hebat, pasti mereka ingat kalian semuanya. Kemarin pagi sambil nunggu di Bandara Sentani menuju ke Manokwari, karena penuh, itu 6 pesawat belum berangkat semua. Jadi di dalam ruang tunggu Sentani itu orang juga berdiri. Pagi-pagi saya keluar rumah belum makan, yang jemput itu bilang, ayo papi makan. Saya bilang, makan di mana penuh kayak begini? Dari ruang periksa X-ray itu mau masuk aja nggak bisa sudah. Waduh, itu bandara sudah penuh betul. Akhirnya ada 2 orang berdiri keluar, tapi di meja itu masih ada 3 orang lagi. Kami cuma ngomong berdua aja, karena saya nggak kenal 3 orang itu. Paling saya sapa aja selamat pagi, saya tanya mau kemana, mau ke Wamena. Nah, tapi ada satu di antara mereka itu memperhatikan saya terus. Dan rupanya dia ngomong pada seseorang yang sebelah dia. Tapi saya mau tegur juga nggak enak, karena saya ini nggak tahu siapa dia. Ketika 2 pesawat sudah berangkat, penumpang dipanggil, agak kosong. Dia berdiri langsung peluk saya. Saya lebih kaget lagi. Dia bilang, saya pernah tinggal dengan Bapak. Namamu sebenarnya berubah sudah gemuk begitu. Saudara, terus dia cerita kepada 2 orang. Ternyata salah satu ini adalah ketua DPRD Jayawijaya. Saya juga nggak tahu dikenalkan. Dia cerita bagaimana saya melayani anak-anak Papua. Dia sebut 1 orang sudah meninggal, itu sudah meninggal. Memang ada berapa masih meninggal juga. Ya itulah karena dari kecil nggak sehat hidupnya. Saudara, betapa dia berterima kasih. Padahal saya nggak penuh biaya dia. Tapi dia tahu bagaimana yang lain itu. Apalagi kalau sudah mengurus anak-anak itu. Dari kecil itu SMP. Sekarang sudah ada SMA. Percaya. Kalau mereka sudah dewasa, nggak akan lupa apa yang sudah buat. Saya cuma pesan. Kalau Tuhan kehendaki kamu jadi bupati, ingat visi pendidikan dan kesehatan untuk Papua. Jangan uang kamu ambil untuk yang lain. Saya ngomong kuat-kuat. Uang begitu banyak di Papua ini. Kenapa suku masih bodoh-bodoh seperti itu? Sampai Manokwari, sorenya dengar kabar ada penembakan di Wamena. Saya telepon dia dari kemarin sampai tadi saya nggak sempat nyambung. Mungkin dia sudah masuk ke kampung lagi. Maka itu percayalah, bahwa ketika kita bisa memberikan roti kepada anak-anak, percayalah mereka nggak akan hidup. Maaf, saya beri contoh. Kita nggak kenal anjing itu, tapi begitu dia tahu kita memberi makan dia ingat kita terus.
Betul? Itulah kasih, itulah roh.